Zikir sambung rasa, sukseskan negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai seorang spiritual business consultant, saya sering menerima keluhan dari para pengusaha karena mereka sering mengalami kebuntuan dalam komunikasi dengan relasi bisnis, pelanggan, calon buyer, maupun para investor. Selain itu, ada juga keluhan tentang sulitnya menagih hutang. Seiring dengan itu muncul pertanyaan, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang sulit dihubungi atau orang yang tidak diketahui alamatnya? Komunikasi merupakan aspek terpenting dalam sebuah relasi, baik itu secara internal maupun eksternal, dan menyangkut segala bidang kehidupan dalam masyarakat. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, komunikasi bermanfaat memelihara dan menggerakkan kehidupan. Ia juga sebagai penggerak dan alat untuk menggambarkan aktivitas masyarakat dan peradaban dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itulah komunikasi mempunyai peranan penting dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan secara khusus dalam dunia bisnis. Komunikasi bisnis merupakan satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik apabila memiliki sistem komunikasi bisnis yang baik. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi yang jelas harus diterapkan antara karyawan, manajer, pimpinan bisnis, hingga kepada para pelanggan bisnis. Jika tidak dijalankan dengan tepat, maka bisa menyebabkan kekacauan dalam bisnis hingga loss sales. Pasalnya, seringkali komunikasi secara verbal, face to face, terkadang mengalami kebuntuan. Kebuntuan komunikasi ini bisa saja menyebabkan negosiasi bisnis yang sedang dilakukan gagal total. Ya, dalam keseharian, aktivitas yang rutin
kebuntuan kerap menyergap. Mentok menghadapi teman kerja yang kopek, pekerjaan yang memburu sementara tenggat tak bersahabat. Debat yang tak berkesudahan sementara solusi harus segera diputuskan. Seorang pebisnis tentu akan berusaha menghindari kebuntuan komunikasi, sehingga negosiasi dapat memuaskan semua pihak. Untuk itu, saya sarankan Anda menggunakan komunikasi batin sebelum atau sesudah bertemu dengan kelompok atau orang yang susah menerima penjelasan Anda itu. Kami sudah sejak lama menggunakannya dan sudah banyak klien spiritual business konsultan yang merasakan manfaatnya. Teknik komunikasi ini kami sebut sebagai teknik zikir sambung rasa. Komunikasi batin, kekuatan dahsyat yang ada di luar akal sehat. Karena itulah komunikasi batin merupakan satu hal yang sangat sulit didefinisikan di dunia ini. Bahkan para peneliti yang berusaha mengungkap misteri kontak batin pun masih belum menemukan jawabannya. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, perlu kita sadari bahwa tidak semua hal harus dimengerti. Ada hal yang mungkin sulit kita terjemahkan dengan kata-kata, tapi setelah dijalani, barulah kita dapat hikmahnya. Namun demikian, dalam video ini saya berusaha mendefinisikan kontak batin agar lebih mudah dipahami. Secara harfiah, komunikasi batin dapat didefinisikan sebagai jalinan komunikasi yang menghubungkan alam batin orang-orang yang saling mengenal maupun tidak. Komunikasi batin bisa terjadi pada dua orang atau lebih. Jadi, kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain secara batiniah. Yakinlah, melalui kontak batin yang positif dan hati yang terbuka, maka kiranya komunikasi akan menjadi lancar. Begini caranya. Berwudu, lalu carilah tempat yang tenang dan nyaman. Duduklah bersila dengan santai menghadap kiblat. Bernafaslah dalam-dalam secara perlahan-lahan. Tutuplah mata, pasrahkan diri pada Allah. Tenangkan pikiran, fokuskan perhatian pada keluar masuknya udara pernafasan Anda. Relaksasikan seluruh tubuh. Masukilah keheningan yang dalam. Mulailah berzikir. Mohonlah kepada Allah agar diperkenankan menghadirkan jiwa orang yang ingin kita ajak berkomunikasi. Bayangkan kehadiran dia di hadapan kita. Sambutlah kedatangannya dengan baik. Ucapkan salam kepadanya. Ambil waktu beberapa menit untuk melihat bayangan rekan kita dengan jelas. Perhatikan perasaan, gagasan, atau apa saja yang muncul di hadapan kita. Jangan kaget, jangan menilai.
terima saja apa adanya yang kita rasakan. Mohonlah pada Allah untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita mengundang dan menghadirkan Dia. Lanjutkan dengan mendoakan orang itu, tentu saja sesuai dengan harapan kita yang baik. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, setelah Anda rasakan cukup berdoa pada Allah dan Anda rasa bahwa Dia sudah menerima apa yang Anda inginkan terhadap orang itu, maka persilahkan Dia untuk meninggalkan Anda. Ucapkan salam dan berterima kasihlah atas kedatangannya, dan juga kepada Allah yang telah memperkenankan Anda melakukan komunikasi batin. Dan kembalilah ke kesadaran semula. Syukurilah kontak batin yang ada di antara kita dengan orang-orang yang kita inginkan. Sebab tidak semua orang mendapatkan keberuntungan berupa anugerah kontak batin tersebut. Resapi saja tanda-tandanya sehingga spiritualitas kita semakin matang dari hari ke hari. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, jadikanlah teknik zikir sambung rasa ini sebagai bagian dari cara kita untuk berkomunikasi dengan siapa saja yang kita rasa sulit untuk diajak berkomunikasi. Latihan ini dapat kita lakukan secara periodik agar selalu terjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan siapa saja. Semoga Allah memberi hidayah dan membimbing kita dalam menggunakan hati nurani untuk menerjemahkan kontak batin, sehingga kepekaan batin kita semakin terasah. Seiring dengan itu, saya mengingatkan dan meminta Anda untuk berbai'ah, berjanji tak akan menyalahgunakan teknik zikir sambung rasa ini. Jika Anda salah gunakan atau mendoakan yang buruk atas seseorang, maka saya tidak bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Dunia akhirat, lahir batin, itu menjadi tanggung jawab Anda pribadi di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga uraian ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat memberi inspirasi dan semangat dalam upaya mencegah kebuntuan komunikasi dalam negosiasi bisnis. Salam bahagia, semoga sobatku senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat wal afiat. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.